berdiri ya. Lebih cepat sama lebih lambat ya, oke? Kita ulang sekali lagi, nanti Kak ada yang kakak sering minta lebih cepat, ada yang minta lebih lambat ya. Oke, sekali lagi adik-adik. Teman-teman, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kesehatan yang telah Kau berikan bagi kami. Untuk hari ini kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin beribadah. Engkau sertailah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir, agar ibadah kami berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga kakak pelayan firman yang akan memberitakan firman-Mu bagi kami, agar kami dapat menjalankannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih adik David. Sekarang kita mau mulai ibadah. Keluarkan kidung cerianya ya. Kita mau nyanyi kidung ceria dari kidung ceria 7, yaitu Tahukah Kamu Jumlah Bintang. Adik-adik, mari kita baca Mazmur dari Mazmur 102 ayat 13 sampai 19. Untuk ayat yang ganjil akan dibacakan oleh kakak dan diikuti oleh adik-adik perempuan, dan ayat yang genap akan dibacakan oleh Kak Edo dan diikuti oleh adik-adik laki-laki. Ayat 13, tetapi Engkau ya Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, dan namamu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hambamu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya, sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus, dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Nah adik-adik, kita baru selesai membaca Mazmur. Sekarang keluarkan lagi kidung cerianya dari kidung ceria 156. Judulnya, Langit dan Bumi Akan Lenyap. Kakak undang adik-adik berdiri ya.
siapkan dulu ya Alkitabnya. Kita buka dulu dari Hakim-Hakim. Ada di mana? Betul, ada di Perjanjian Lama. Kita siapkan ya di Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 16. Kalau sudah, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Kitty. Kiranya Tuhan menolong kami, adik-adik layan yang di rumah masing-masing, untuk boleh mendengarkan dengan seksama. Tuhan juga berkati Kak Kitty yang akan menceritakan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, yuk sekarang kita buka dan baca Alkitab kita. Dari Hakim-Hakim. Nah, ada di mana? Betul sekali, ada di Alkitab Perjanjian Lama. Kita buka kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6 sampai 16. Kita akan membacanya secara bergantian ya adik-adik. Untuk ayat yang genap akan dibaca oleh adik-adik yang laki-laki, sedangkan ayat yang ganjil akan dibaca oleh adik-adik yang perempuan. Ya, adik-adik boleh ikuti kakak ya. Jangan lupa yang genap adalah laki-laki dan yang ganjil adalah perempuan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah adik-adik, seperti pembacaan kita dari Hakim 2 ayat 6 sampai 16 tadi, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Hal ini terlihat dari penyertaan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Contoh nyata adalah ketika Tuhan melalui perantaraan Nabi Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Ketika mereka sedang bingung karena di hadapan mereka ada laut yang terbentang luas, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya sehingga laut Teberau terbelah menjadi dua, dan bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengah laut tersebut tanpa kekurangan suatu apapun sampai di seberang dengan selamat. Begitu juga setelah bangsa Israel lolos dari kejaran bangsa Mesir, ketika mereka bingung di tengah padang tanpa ada makanan, Tuhan sendirilah yang memberikan mana pada pagi hari dan juga burung puyuh pada petang hari, sehingga bangsa itu tidak kelaparan sama sekali. Lalu bagaimana juga dengan kisah ketika bangsa Israel merasa kehausan? Tuhan juga tidak tinggal diam adik-adik. Masih ingat? Ya, betul sekali. Melalui Musa, Tuhan memerintahkan dia untuk mengetukkan tongkatnya ke gunung batu
atau bukit batu sehingga terpancar air segar yang dapat dinikmati oleh bangsa Israel. Wow, luar biasa sekali ya Tuhan itu adik-adik. Pun begitu Tuhan masih menunjukkan penyertaannya pada bangsa Israel melalui tiang awan pada siang hari dan juga tiang api pada malam hari. Tiang awan inilah yang melindungi bangsa Israel dari panasnya matahari. Dan tiang api ini yang membuat kehangatan bagi bangsa Israel di malam hari ketika dingin di padang gurun. Tidak hanya sampai situ saja adik-adik, coba lihat gambar ini. Selepas Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel untuk menuju ke Kanaan. Adik-adik masih ingat kan peristiwa ini? Betul sekali. Ketika itu Yosua dan juga bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Ternyata mujizat yang pernah dilakukan oleh Musa pada saat menyeberangkan bangsa Israel melewati Laut Teberau juga Tuhan izinkan nyata dalam diri Yosua. Sehingga ketika tabut perjanjian yang diangkat oleh beberapa orang pilihan dari bangsa Israel itu lewat di tengah-tengah sungai Yordan, maka sungai Yordan itu terbelah menjadi dua dan juga ada jalan kering yang dapat diseberangi oleh bangsa Israel dengan selamat. Tapi adik-adik, coba lihat. Ternyata bangsa Israel itu untuk generasi-generasi setelahnya, setelah Yosua tidak ada, itu banyak yang melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Coba lihat gambar ini adik-adik. Apakah adik-adik masih ingat bahwa ketika pada zaman Musa, bangsa Israel pernah juga menyembah berhala? Lihat di sebelah kiri adik-adik ada gambar apa? Betul sekali, itu adalah patung lembu emas yang pernah disembah oleh orang Israel pada zaman Musa. Kini saat Yosua juga sudah mati, bangsa Israel kembali melupakan kebaikan Tuhan dan juga mulai menyembah Baal dan juga Asyitoret, ala-ala lain yang disembah oleh bangsa-bangsa di sekeliling Israel. Nah adik-adik, bisa dong adik-adik bayangkan bagaimana perasaan Tuhan ketika melihat bangsa Israel yang begitu dikasihi Tuhan, yang sudah dengan sedemikian rupa dijaga oleh Tuhan, ternyata mengecewakan hati Tuhan. Tuhan sangat sedih dan juga marah terhadap apa yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, itu tadi adalah kisah bangsa Israel. Bagaimana dengan kita sendiri? Iya, benar sekali adik-adik. Jangan sampai ya kita seperti bangsa Israel yang tidak tahu berterima kasih. Masa Tuhan sudah begitu mengasihi bangsa Israel, tetapi bangsa Israel justru mengecewakan Tuhan dengan menyembah berhala. Coba adik-adik, bisa sebutkan tidak hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai bukti rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita? Nah, yang pertama-tama tentu saja dengan mengasihi mama dan papa kita. Betul sekali adik-adik, karena melalui mereka lah Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Adik-adik disekolahkan, adik-adik diberi kasih sayang, diberi mainan. Nah, selain itu ada juga loh oma dan opa kita. Adik-adik jangan lupa ya, oma dan opa juga adalah orang-orang yang sangat mengasihi kita. Tidak hanya kita, tapi juga sudah merawat papa dan mama kita juga. Kemudian masih ada om dan bibi atau tante. Jangan lupa adik-adik untuk juga mengasihi dan menyayangi om dan tante kita. Nah, kalau yang ini sudah pasti adalah teman bermain kalian. Ya, kakak atau adik kita. Adik-adik saat bermain dengan kakak dan adik, jangan lupa bermain dengan manis, tidak bertengkar. Nah, siapa di sini yang sudah sekolah? Kalau adik-adik sudah sekolah, maka adik-adik dapat menunjukkan rasa syukur adik-adik dengan cara rajin belajar. Nah, apalagi adik-adik?
Ya, betul sekali yang setiap hari Minggu kita lakukan. Tentu saja adik-adik juga dapat menunjukkan rasa syukur adik-adik dengan cara rajin IMPA atau rajin mengikuti IMPA online seperti sekarang ini. Kemudian jangan lupa untuk juga senantiasa berdoa. Kapan saja, setiap saat sebelum tidur, saat sebelum makan, saat sebelum pergi ke sekolah atau pergi IMPA. Saat adik-adik merasa membutuhkan pertolongan Tuhan, adik-adik harus berdoa. Dan, nah benar adik-adik, sama ketika adik-adik mengikuti IMPA tidak hanya berdoa tetapi kita juga memuji Tuhan. Nah, siapa di sini yang suka membaca Alkitab? Adik-adik, terutama untuk adik-adik ATK yang belum bisa membaca, boleh loh minta tolong kakak, paman, bibi, dan juga oma opa maupun papa dan mama untuk membacakan Alkitab buat kalian, supaya adik-adik tetap mengetahui firman Tuhan. Nah, itu adalah bentuk-bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, kembali lagi kakak mau ingatkan, jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, seperti firman Tuhan tadi, adik-adik kita jangan seperti bangsa Israel ya. Nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Adik-adik kita mau taruh dulu Alkitabnya, kita lipat tangan dan kita mau berdoa. Ikuti Kak Kitian di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami mau Tuhan belajar menjadi anak yang taat dan juga dengar-dengaran. Kami mau untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sudah dengar kan cerita dari Kak Kiti hari ini? Kita tidak boleh ya seperti bangsa Israel, kita harus berterima kasih. Nah, untuk merespon firman hari ini, kita keluarkan lagi ya hidup ceria dari 160. Itu judulnya Tiap Orang Yang Benar. Adik-adik berdiri lagi ya. Jangan lupa ya, selalu cuci tangan dan pakai masker. Jangan main-main keluar dulu ya. Selamat hari Minggu.